Swastiastu, teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Kadek Deswita Apricayani. Saya kelas 5 SDN Karing-Karing dari Kota Bau-Bahu. Cerita ini diambil dari Kekarin Siwalatri Kalpa yang dikarang oleh Empu Tanakung dengan judul Lubdaka dan Malam Siwalatri. Teman-teman penasaran tidak dengan ceritanya? Nah, mari dengarkan ceritanya. Alkisah seseorang yang bernama Lubdaka. Ia seorang kepala keluarga yang menghidupi anggota keluarganya dengan cara berburu binatang di hutan. Teman-teman tahu tidak hewan apa saja yang ada di hutan? Ya, betul. Ada macan, singa, gajah, ular, dan masih banyak lagi yang lainnya. Memburu binatang sudah dilakukan oleh Lubdaka setiap hari selama bertahun-tahun. Hari itu Lubdaka berburu sebagaimana biasa. Ia membawa peralatan seperti panah, tombak, dan peralatan lainnya. Akan tetapi, hari itu tidak seperti hari-hari biasanya. Hari itu terasa sepi. Jangankan gajah, jangkrik pun tidak bersuara. Hari sudah menjelang sore, Lubdaka belum juga memperoleh hasil buruannya. Kasihan, ia berpikir, sampai aku pulang tidak membawa hasil buruan, makan apa keluargaku di rumah? Pikiran itu membuat Lubdaka semakin bersemangat untuk mencari binatang buruan. Langkah semakin cepat, pandangan mata semakin awas mencari binatang buruan. Tiba-tiba ada seekor kijang di balik semak-semak. Ia pun membibitkan anak panahnya. Namun sayang, panahnya tidak mengenai sasaran. Hari sudah gelap, Lubdaka masih berada di tengah hutan. Hutannya gelap, penuh dengan binatang buas. Ngeri ya teman-teman. Lubdaka memutuskan untuk bermalam di hutan dan mencari tempat yang aman. Lubdaka melihat sebuah pohon bilang yang sudah tua dan nampak kokoh di pinggir telaga air yang tenang. Sebaiknya menunggu di atas sana. Binatang buas pasti mencari air di sini. Begitulah pikirnya sambil memanjat pohon. Di atas sana, Lubdaka berusaha untuk tidak tidur karena ia takut terjatuh. Nah, agar tidak tidur, Lubdaka memetik satu persatu daun bela dan menjatuhkan ke bawah hingga mengenai lingga yang ada di bawahnya. Lubdaka sendiri tidak menyadari bahwa malam itu adalah malam Siwalatri, di mana Dewa Siwa tengah melakukan yoga. Satu persatu daun dijatuhkannya. Entah kenapa tiba-tiba ia mengenang kehidupannya dan menyesali segala perbuatan jahat yang pernah dilakukannya. Dalam kesedihan yang sangat, ia berdoa, "Ya Tuhan, aku menyesal. Ampunilah dosa-dosaku. Aku berjanji akan berhenti menjadi pemburu." Lamunan panjang Lubdaka akan dosa-dosanya membuat waktu cepat berlalu. Pagi pun tiba. Lubdaka berkemas pulang ke rumahnya. Lubdaka beralih menjadi petani. Singkat cerita, akhirnya Lubdaka meninggal dunia. Dikisahkan roh Lubdaka yang keluar dari jasadnya melayang-layang di angkasa, di mana jalan yang akan ditempuhnya. Hingga datanglah pasukan yang membawanya ke kawah neraka. "Hai para pendosa, kau harus ikut bersamaku. Kau harus direbus." Hahaha. Lubdaka gemetar dan ketakutan.
ketakutan. Hingga akhirnya Dewa Siwa bersabda, "Hai Citrabala, memang benar semasa hidupnya Yugdaka penuh dengan dosa. Akan tetapi ketahuilah, ia yang melakukan Brata Siwalatri akan diampuni segala dosa-dosanya. Ia akan ikut ke Siwaloka." Singkat cerita, akhirnya roh Yugdaka diangkat ke Siwaloka. Di sanalah ia berbahagia. Teman-teman tahu tidak apa itu Siwalatri? Siwalatri diartikan sebagai malam Siwa karena pada hari tersebut Dewa Siwa tengah melakukan yoga. Siwalatri dirayakan setahun sekali untuk memohon ampun dosa-dosa manusia. Ada 3 Brata Siwalatri, yaitu Mona tidak berbicara, Jagra tidak tidur, Upawasa berpuasa atau tidak makan. Teman-teman, kita harus melaksanakan Brata Siwalatri dengan sebaik-baiknya untuk melebur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Demikian cerita ini saya tutup dengan para mesari. Om Santi 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 Om.